Halo teman-teman, di depan saya sekarang ada handphone Jepang yang sudah lama saya tunggu-tunggu, yaitu Sharp Aquos Zero 2 atau Sharp Aquos SHV 47. Ya, ini sudah lama saya tunggu karena saya lihat gambarnya ya, gambarnya itu bentuknya bagus banget karena layarnya udah Edge, terus sudah OLED. Ini kelihatannya mewah banget, dual kamera, dan dia punya spek yang tinggi banget. Nah, makanya kita mau lihat nih, mau kesan pertama saya. Kesan pertama saya sewaktu pertama kali saya pegang Sharp Aquos Zero 2. Kesannya kalau dari bentuknya dia keren karena layarnya ini Edge. Layarnya Edge jadi kelihatannya mewah. Dia layarnya udah lengkung. Walaupun terus terang ini Edge-nya ini kalau menurut saya nggak Edge-Edge amat karena dia hanya sampai di sini aja lengkungnya. Lengkungnya nggak melengkung banget. Nah, kalau kita coba ya, kita buka menunya, terus kita geser gitu. Sebentar, pakai ini deh. Ini. Tuh ya, dia kayak nggak terlalu melengkung gitu loh. Nah, sementara di bagian pinggir ini ada kayak frame-nya. Ini frame-nya ini bukan kaca, ini kayaknya frame-nya ini dari plastik warna hitam. Jadi seolah-olah kalau dilihat gini ini kayak bagian dari layarnya, tapi sebenarnya bukan. Ini sebenarnya frame tersendiri, bukan layar. Oke, terus layarnya memang ini OLED dan sudah dewdrop ya. Jadi kayak udah tetesan air, kameranya di tengah, ini kelihatan keren. Walaupun kalau saya kok lebih suka yang enggak seperti ini kameranya, saya lebih suka yang layarnya itu full begitu, nggak ada lubang-lubangnya. Kalau begini sekilas jadi mirip kayak HP Cina ya, gitu. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini sih kayak nggak kelihatan edge-nya, dia kayak biasa aja. Kalau dilihat fisiknya baru kelihatan edge-nya. Tapi kalau tampilannya ini kayak biasa, nggak terlalu edge gitu. Itu pertama. Terus karena dia speknya ini layarnya 6,4 in dengan POLED HDR kelas 10, terus sudah Dolby Vision. Jadi sih harusnya ini tampilan gambar yang dihasilkan ini bakalan keren banget ya. Coba ya kita cek HD picture. Gambarnya sih harusnya keren. Salah, sorry. Tap. Gini. Ini gambar. Oke, kayak gini ya. Ya, ini gambarnya sih ya bagus sih kalau dilihat dari sini. Ini udah keren. Oke, bagus kok. Jadi kesannya sih memang layarnya bagus banget. Terus yang kedua, dari segi eh, material ya. Materialnya, jadi saya sih kaget waktu pertama kali saya pegang ini. Ini enteng banget. Jadi handphone ini beratnya kan 141 gram. Jadi waktu saya pegang itu dia dia enteng banget, terlalu enteng. Jadi kesannya kayak apa ya? Kayak handphone ya ringan ya. Jadi kayak handphone plastik, kayak mainan gitu. Nah, setelah diselidik ternyata dia memang enteng karena backdoornya ini dari plastik. Nah, kalau kita ketuk gini, ini kelihatan plastik banget. Ini kayaknya polikarbonat ya. Nah, terus sampingnya, frame sampingnya ini yang silver ini, dia bukan dari aluminium, tapi ini dari plastik. Ini ketawanya dari ini ya. Ini kayak ada yang lecet gitu dan ternyata ini plastik loh. Ini bukan bukan aluminium, ini plastik. Nah, itulah sebabnya dia jadi enteng banget. Walaupun depannya ini udah layar kaca dan Gorilla Glass 6, tapi tetap ini enteng. Nah, sementara tampilan sampingnya ya, ini ada dua tombol, volume up dan volume down, sama tombol power. Jadi sih kayak kalau tampilannya kayak gini hampir mirip kayak Sony XZ3. Bagian bawahnya ini ada ada ini lubang ini untuk gantungan kunci. Jadi ini ada gantungan gitu, ada tali kalau mau buat gantungan bisa taruh sini. Ini ada lubang charger Type C, ada mic utama ya. Terus yang ini kayaknya ini port infrared deh. Aku nggak tahu ya, tapi ini kayaknya port infrared. Nah, nanti kita akan cari tahu. Yang sebelah kiri ini polos, nggak ada apa-apanya. Terus sebelah atas ini ada slot SD card. Terus ada mic eksternal. Nah, yang unik juga dia bentuknya, jadi frame-nya ini dia cekung ke dalam. Nah, ini cekung ke dalam. Ini juga cekung ke dalam. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini seperti ini.
Tuh ya, dia cekung ke dalam dia. Dia bukan cembung tapi cekung. Memang ketika dia bentuknya cekung ke dalam ini, kesannya kita jadi waktu pegang ini nggak licin karena kayak ada gripnya gitu. Tapi jadi menurutku jadi aneh ya. Jadi bentuknya itu aneh sih kalau saya lihat dari atas gini, jadi kayak gepeng gitu ya, kepenyet gitu. Memang ini udah tipis banget, tapi plus cengkung ke dalam tuh jadi kayak kesannya kayak tadi kayak kepenyet gitu. Nah, untuk kameranya di belakang ini ada dual kamera, letaknya di tengah. Terus ini kamera utamanya 12,2 megapiksel. Terus ini ada wide, eh, apa sih namanya? Ultra wide ya, ultra wide ini 20 megapiksel. Nah, di bawahnya ini ada lampu flashnya. Sebenarnya ini kalau misalnya dia bikin kameranya di pojok sini, terus dibikin tiga gitu, ada cepukan kayak ini tiga, satu kamera utama, kamera ultra wide, dan untuk flashnya itu pasti akan lebih keren lagi. Kalau kayak gini sih kayak kayak biasa banget sih menurutku sih, cuma kamera dua sama ini jadi inget modelnya XZ2 Premium. XZ2 Premium kan modelnya gini ya, kayak gini. Nah, ini fingerprintnya di sebelah mana ya? Apakah nggak ada fingerprintnya? Saya nggak tahu juga. Saya nggak lihat tombol fingerprintnya. Tadi kita akan cari tahu ya, apakah ini ada fingerprintnya atau mungkin fingerprintnya di layar. Saya nggak tahu juga. Belum banyak tahu. Tapi yang jelas saya mau bahas dari desainnya aja sih. Dari desainnya aja. Nah, memang dia yang paling keren itu di speknya. Kenapa? Layarnya ini sudah refresh rate-nya 240 Hz. Jadi ini kenceng, ini smooth banget ya, smooth banget. Terus dia memorinya, eksternal memorinya ini ada 256 GB dan RAM-nya itu 8 GB. RAM 8, internal 256 atau 258. Terus sudah Snapdragon 855. Ya, jadi kalian bisa bayangkan lah performanya kayak gimana. Nah, baterainya seperti biasa, HP Jepang itu baterainya nggak ada yang gede, ini 3300 mAh. Terus ini launchingnya barunya itu Mei 2020, jadi udah 2 tahun yang lalu ya, 2020, 2021, 2022 Mei. Berarti bulan depan persis 2 tahun. Pertama kali launching itu 12 jutaan harganya, mungkin kalau masuk ke Indonesia ya sekitar 13 juta. Nah, untuk sekarang harganya jadi 2,5 juta, 2.550.000. Jadi ini murah banget. Dan ini kebetulan aku dapat yang grade B, ini masih mulus banget kayak baru gitu. Nah, itu kesan awalnya. Kesan awalnya dia keren dari sudut pandang layarnya, tapi kelihatan ringkih dari beratnya dan dari materialnya. Itu pendapat saya. Pendapat kalian silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton videonya.